Mau tahu hasil mining terupdate 7 bulan menggunakan USB Red Hunter Dance Midas Mining? Tonton videonya sampai habis supaya kalian tidak ketinggalan informasi terupdate. Kalau teman-teman tahu, ini gue pertama kali bikin video USB mining ini di tanggal segini nih ya. Dan ini udah jalan kurang lebih 7 bulanan ya. Hampir mungkin jalan ke 8 bulan. Jadi disclaimer dulu, ini murni sharing pengalaman pribadi mining dengan USB miner selama 7 bulan. Buat yang penasaran rewardnya berapa sih bang sekarang? Nih ya, gue kasih lihat reward terupdate per hari kemarin. Itu reward yang gue terima dalam 24 jam untuk satu USB adalah 0,0001 XMR. Nah, kalau dirupiahin dengan kurs XMR sekarang itu kurang lebih 300 rupiah per harinya. Kita pakai matematika aja ya, tinggal dikali 30, sebulannya kira-kira dapat 0,6 dolar. Gila ya, turunnya kacau. Teman-teman perhatiin juga video pertama gua, yaitu sehari itu kita bisa dapat per USB itu bisa 0,8 dolar, atau sebulannya mungkin rata-rata bisa 18 sampai 20 dolar di bulan pertama ya. Dan itu turunnya udah jauh banget kalau dibandingin sama yang kemarin. Per satu bulan itu estimasi 0,6 dolar per USB, berarti turunnya udah 96,7%. Boom! Nah, awalnya gue masih bisa toleransi. Sekarang masuk di bear market ya. Jadi dari bulan Februari sampai bulan Juni itu kan memang market turun terus ya. Jadi gue ngelihat kalau misalnya pendapatannya turun, let's say 10 sampai 20%, itu masih batas wajar lah ya. Kalau kalian lihat volume trading juga turun. Jadi kalau kalian lihat video ini nih ya, kalian bisa lihat gimana volume trading turun, harga di pasar juga turun. Terus itu jadinya kalau misalnya rewardnya mengecil, itu make sense sebenarnya. Cuman 1,5 bulan lalu itu gue mulai curiga, kok nggak masuk akal, karena kalau dilihat dari market itu sebenarnya volume tradingnya itu nggak turun, nggak drastis, justru malah cenderung naik. Apalagi 2 minggu sampai 3 minggu yang lalu tuh beberapa koin tuh menguat, terutama yang XMR. Jadi nggak make sense kalau misalnya turunnya itu bisa lebih dari 90% dalam satu bulan lah ya gitu. Sementara harga koin atau market volumenya itu juga sebenarnya nggak turun-turun banget, malah cenderung naik. Jadi menurut gue ini ada yang nggak masuk akal, dan gue akhirnya minta penjelasan dong. Gimana penjelasannya? Karena kalau sebelum-sebelumnya mereka jelasin, oh volume trading kecil, terus juga harganya menurun, jadi masih masuk akal. Tapi kalau misalnya sampai 90% penurunannya, logika miningnya tuh nggak masuk. Dan akhirnya komen-komen netizen-netizen yang bilang seperti ini nih, ini mulai masuk akal. Dan akhirnya gue tanya gitu, ini sebenarnya device alat mining beneran apa sebenarnya bukan sih gitu. Dan akhirnya gue minta sama pihak Midas untuk memberikan klarifikasi gimana cara mining dari USB miner ini. Ditambah lagi harga Midas itu sempat diobral sama PT Mahakarya Digital Sentosa sampai 1 juta rupiah per device, padahal waktu gue beli di bulan Februari itu 2,5 juta. Jadi ibaratnya belum sampai 1 tahun, tapi harga device-nya tuh depresiasinya tuh lebih dari 50%. Makin apa ya, makin timbul lah banyak pertanyaan kayak, ini sebenarnya beneran device mining apa enggak sih? Dan sampai detik ini tanggal 3 September, gue minta pihak Midas untuk memberikan video klarifikasi terkait tentang gimana caranya alat USB ini tuh bisa membagi reward block ya, reward mining gitu. Gimana mekanismenya, karena semakin gak jelas gitu. Dan sampai saat ini pun belum ada klarifikasi dari video. Nah, pertama yang gue minta adalah apakah ini benar alat mining, atau sebenarnya ini bukan alat mining beneran, melainkan ini adalah device cloud mining gitu. Karena ini timbul nih dari berbagai macam isu terkait tentang device ini sebenarnya bukan bekerja sebagai alat mining sungguhan, melainkan ini adalah license cloud mining. Dan ini yang gue pertanyakan, ini benar apa enggak? Dan yang kedua adalah gue penasaran banget sistem pembagian rewardnya tuh seperti apa, karena tidak masuk akal, apalagi 1,5 bulan terakhir ya dengan turun sampai 90%. Dan ini membuat gue bertanya-tanya, karena saat ini reward pembagian mining di USB Midas ini tuh nggak masuk logika mining gitu, nggak masuk akal gitu, yang dimana naik turunnya itu nggak tahu faktornya apa. Karena kalau device mining yang beneran kan jelas ya, jadi kalau misalnya difficulty-nya naik, rewardnya semakin kecil, sebaliknya kayak gitu. Dan setelah gue telah lagi praktis dari bulan Februari sampai sekarang, itu turun-turun terus. Ini menjadi pertanyaan besar buat gue gitu, ini sebenarnya sistemnya seperti apa.
pertanyaan ketiga gue, kalau benar ini adalah alat device mining, bagaimana caranya Atmega ini tuh bisa membagi reward block? Karena sebenarnya kalau dibandingkan sama Geeko Science, itu mereka tuh ada mesin ASIC-nya, sehingga masih masuk akal gitu bisa membuat mining. Nah ini gimana nih? Kayak IoT kan sebenarnya nggak ada ASIC-nya juga ya, jadi mereka pakai WiFi dan sebenarnya mereka itu ada yang bilang itu cloud mining. Cuman paling nggak device IoT itu tuh mereka memiliki lisensi untuk penjualan internasional lah, dan itu sudah diverifikasi terutama di Eropa. Nah sementara kalau untuk Midas ini ya nggak tahu deh beneran, kalau misalnya beneran ini cloud mining, apakah benar nih ada plan miningnya di mana kalau boleh tahu gitu, dan lokasinya itu di mana. Karena namanya cloud mining, yang beneran cloud mining adalah sebenarnya satu perusahaan itu mungkin mereka punya mesin mining beneran, dan akhirnya karena nggak semua orang itu pengen atau mungkin punya modal sebesar itu, atau mereka pengen lebih praktis, akhirnya dibuatlah cloud mining. Dan seperti yang kita tahu, banyak banget marak nih di dunia cloud mining. Jadi oknum-oknum yang bilang itu cloud mining, tapi sebenarnya itu nggak ada miningnya. Tapi kalau beneran ini sebenarnya adalah device cloud mining, yang sangat pengen gue pertanyakan, kenapa nggak dibilang dari awal kalau ini adalah bukan device mining beneran gitu, tapi ini adalah cloud mining. Karena gue kecewa banget gitu, dan seperti yang gue pelajarin ya, 90% yang katanya adalah bisnis cloud mining itu sebenarnya adalah Ponzi scheme berkedok cloud mining gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang di mining, dan gue sangat menghindari ini sih sebenarnya. Kalau ditanya kesimpulannya, kalau menurut gue ya, pertama gue kecewa banget terkait tentang gimana cara kerja mining yang sampai saat ini belum dijelaskan sama pihak Midas ya, dan juga terutama 1,5 bulan terakhir rewardnya tidak masuk akal, dan ini tidak masuk logika mining. Itu satu. Walaupun gue udah balik mungkin sekitar 72% lah ya dari modal yang gue keluarkan, cuman untuk sampai 100% kalau dengan kondisi sekarang ya, dengan pendapatan yang seperti ini, 300 rupiah per 1 USB per 24 jam, itu untuk ngebalikin 28% itu mungkin ya paling cepat butuh waktu 36 bulan gitu. Itu juga paling cepat. Nah kita kan nggak tahu ya market crypto ke depannya seperti apa. Ya kalau dihitung-hitung sebenarnya kalau mining dengan USB yang gue pegang sekarang itu ya nggak balik energi sama internet ya, jadi nggak worth it ya menurut gue gitu, karena sebenarnya kita rugi energi. Terutama sampai sekarang ya, udah gue nunggu 1 bulanan itu belum ada klarifikasi video terkait tentang pertanyaan ini yang sebenarnya ditanyakan sama banyak miner juga. Nah ini yang gue bingung. Nah saran gue, tapi sekali lagi ya disclaimer dulu, gue bukan pakar mining. Saran gue adalah teman-teman pikir-pikir lagi kalau misalnya pengen angkut device USB mining. Dan kalau teman-teman penasaran nih, benar-benar kayak kepo gitu, pengen tahu ya, usahakan gunakan uang beku ya. Uang beku itu artinya adalah bukan uang dingin, tapi benar-benar beku yang memang kalian bisa pakai buat eksperimen gitu. Karena apa ya, dengan pengalaman gua 7 bulan, kalian lihat sendirilah kayak gitu, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab sampai saat ini. Jadi usahakan gunakan uang beku. Kalau kalian pengen gunain uang dingin, gua akan ambil VGA atau ASIC miner yang emang udah jelas ya sistem pembagian rewardnya seperti apa, dan itu bisa dicek di open pool kayak gitu. Dan kalaupun misalnya dia mungkin penghasilan tipis ya, kecil gitu, kalau dibandingin pengeluaran energinya juga mungkin tipis banget, cuman paling enggak seenggaknya itu asetnya masih laku lah gitu, karena emang beneran alat mining. Dan jadi depresiasi produknya juga turunnya juga normal kayak depresiasi produk pada umumnya, paling bentar adalah 25% per tahun kan. Sementara kalau ya kalian tahu sendirilah, harga pertama kali gue beli 2,5 juta, terus di dump harganya jadi 1 juta. Jadi dari situ aja udah red alert lah buat gue, dan itu pelajaran sih buat gue. Harap apa yang gue lewatin ini semoga nggak keulang sama teman-teman gitu, apalagi yang belum pernah tahu terkait tentang mining ya. Ya tetap riset yang lebih dalam gitu. Nah kalau buat gue sekarang, gue akan lebih banyak terjun ke real business dulu ya paling gitu. Jadi kalaupun ada di dunia kripto dan blockchain, itu adalah lini-lini usaha yang ada aktif income-nya gitu. Jadi nggak mengandalkan passive income aja gitu. Paling itu dulu dari gue. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan salam cuan.